nyari jajanan es dawet ketan. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Sampai berjumpa dan semoga selalu diberi kesehatan. Tambang-tambang rakyat ini, salah satu yang berperan dalam menikmati hasil dari tambang rakyat adalah kelompok-kelompok swasta, pelaku besar tambang-tambang swasta yang ada di Bangka Belitung. Inilah Pulau Bangka. Pulau di pesisir timur Sumatera Selatan ini merupakan salah satu tujuan wisata favorit di tanah air. Ini terbukti dalam waktu 1 tahun, keindahan alam Bangka mampu menarik wisatawan domestik untuk datang. Jumlah wisatawan pun naik hingga 7%. Tidak hanya menyimpan tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, Pulau Bangka di Provinsi Bangka Belitung juga merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Bahkan 1/3 hasil timah di dunia berasal dari sini. Namun sayangnya kekayaan hasil bumi ini belum sepenuhnya menjadi berkah bagi masyarakat di Bangka. Sisa-sisa tambang timah justru menjadi penyumbang kerusakan lingkungan. Kisah selengkapnya akan kami ulas dalam Indonesia. Sejak dulu Pulau Bangka dikenal sebagai daerah penghasil timah. Maklum saja, dari 11 juta ton keseluruhan jumlah timah dunia, 0,9 juta cadangan timah itu ada di Pulau Bangka. Belakangan ini tambang timah tradisional mulai bermunculan. Para penambang biasanya membuka lahan tambang baru dan meninggalkan begitu saja bekas galian yang lama. Cara menambang seperti ini menyisakan kubangan-kubangan besar dan kerusakan-kerusakan di sekeliling tanah yang mereka gali. Lubang-lubang bekas tambang tak bisa dikembalikan keadaannya seperti semula. Upaya penanaman pohon berakhir sia-sia. Ini karena lahan sisa tambang timah berupa pasir tak memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Kali ini kami mencoba menuju salah satu lokasi pembuangan limbah tambang timah. Jalanan beraspal yang kami lalui ternyata habis di sini. Dan akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju. Kabarnya, tempat pembuangan limbah ini tidak pernah sepi. Banyak orang mencoba mencari peruntungan dari limbah tambang yang dibuang di sini. Para pendulang limbah bekerja siang malam, mencari sisa-sisa biji timah yang masih ada. Kebanyakan dari para pendulang ini dahulu adalah para penambang liar. Kini mereka beralih mengolah sisa-sisa limbah tambang dari perusahaan timah yang masih beroperasi. Mendulang timah memang identik dengan pekerjaan kasar kaum laki-laki. Namun di sini tidak sedikit ibu-ibu yang ikut menceburkan diri ke dalam aliran limbah yang kotor dan berbahaya ini. Salah satunya adalah Reda. Ibu dari 3 anak ini sudah lebih dari 2 tahun menjadi pendulang limbah timah. Saya pun tertarik untuk mengetahui bagaimana para warga bisa mendulang timah dari buangan limbah. Ternyata ada 2 tahap mendulang limbah tambang menjadi timah. Pertama, kami harus mengeruk pasir dari aliran limbah. Wadah yang menyerupai piring inilah satu-satunya alat para pendulang timah. Pasir didulang dengan cara diputar untuk mengurangi jumlah batuannya. Jika bintik-bintik hitam mulai terlihat, tumpukan pasir kemudian dikumpulkan ke dalam ember. Sepintas terlihat sangat mudah. Namun mendulang limbah tambang ternyata perlu ketelitian. Mereka yang sudah terbiasa tahu betul bagaimana gerakan tangan yang harus dilakukan. Biasanya mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk mengumpulkan 1 ember pasir mengandung timah. Setelah ember penuh, ternyata pekerjaan belum selesai. Saya dan Reda harus membawa pasir yang sudah kami kumpulkan untuk disaring lagi.
Di pinggir kubangan, para pendulang berjejer rapi untuk memisahkan timah dari pasir. Pasir kemudian dituang ke atas karpet ini. Tumpukan pasir kemudian disiram air secara terus-menerus. Ini agar batuan kecil dan pasir terbuang bersama air. Sifat timah yang berat tidak akan ikut terbawa dan tetap menempel pada karpet. Pasir pun terus disaring hingga tinggal biji timah yang tersisa. Para pendulang biasa menyebut proses penyaringan ini dengan istilah mencuci. Jadi setelah dicuci, ini hasil timahnya udah mulai kelihatan nih, hitam-hitam ini. Kalau misalnya segitu, boleh diambilin, Bu? Segini tuh baru dapat 1 kilo, padahal tadi ngambilnya bisa 4-5 ember. Dan walaupun pekerjaannya berisiko karena terkena campuran limbah, ya cuman pekerjaan ini yang bisa mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam 1 minggu, Reda biasa menghabiskan 6 hari di lokasi pembuangan limbah ini. Dalam 1 hari, Reda bisa mendapatkan setengah sampai 1 kilogram timah. Biasanya 1 kilogram timah dihargai Rp60.000 oleh para tengkulak timah. Bu, ini kan di sini kebanyakan yang nyari timah laki-laki ya, Bu. Ibu kenapa ikutan? Nah, kita keadaan susah, ekonomi kan payah sekarang. Orang laki kadang begawe, kadang enggak. Jadi tidak ikut bantu macam mana? Anak sekolah, perlu duit tiap hari. Bulanan kita anak ini bayar sekolah. Bergulat dengan limbah tambang setiap hari tentu bukan tanpa resiko. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam limbah sudah pasti sangat berbahaya bagi kulit. Bahaya penyakit kanker bisa mengancam mereka. Namun semuanya seperti tidak dipedulikan lagi oleh mereka. Bagi mereka, yang penting ada uang untuk kebutuhan keluarga. Bu, ini kan tiap hari kena air limbah gitu. Ini nggak kenapa-napa kulitnya? Nah, nih kuku rusak, kadang Kuku badan nih kadang merah-merah gatel. Inilah Karena berendam rusak. seharian di situ. Seharian gatel. Paham kan air ini kan kotor. Air ini Bekas limbah ya. Kadang ada ketemu minyak solar tumpah tuh, kita ini gatal merah badan. Kena minyak solar juga dari limbah situ buangannya. Buangan. Saat matahari tepat di atas kepala, para pendulang timah pun beristirahat. Reda bersama pendulang wanita lainnya bisa menyantap makan siang bersama. Para pendulang memang tidak diperbolehkan mendirikan tenda di lokasi pembuangan limbah. Bekal makan siang pun disantap dengan kondisi seadanya, di bawah panasnya terik matahari. Namun, mereka pun tak mau mengeluh. Bekal yang dibawa seakan menjadi pengisi tenaga untuk bisa lanjut bekerja. Menjelang sore hari, tempat pembuangan limbah ini justru semakin ramai. Namun di antara para pekerja dewasa, ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian saya. Seorang bocah kecil ikut bekerja. Memang tak jarang beberapa anak kecil ikut membantu orang tua mereka mendulang timah. Padahal sudah jelas, lokasi tambang bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak. Apalagi para pendulang bekerja berdampingan dengan alat berat yang juga tengah bekerja, membuat jalur aliran limbah. Apabila tidak selalu diawasi, nyawa anak-anak ini bisa terancam. Alasan tidak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah seakan menjadi pembenaran para pendulang membawa anak-anak mereka ke lokasi tambang. Tadi udah sekolah? Udah. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Kalau pulang sekolah nemenin bapak ke sini ya? Tapi kamu tahu timah yang mana? Yang kayak gimana? Yang hitam. Berarti biasa limbang-limbang juga ya? Pakai piring. Lebih senang ikut bapak di sini atau di rumah? Lebih senang ikut bapak di sini main-main pasir ya? Keberadaan anak-anak di tempat ini sungguh mengkhawatirkan. Data penelitian Walhi menyebutkan, angka anak putus sekolah tertinggi banyak ditemukan di lokasi penambangan. Bahkan di Provinsi Bangka Belitung, angka putus sekolah untuk usia remaja menempati posisi tertinggi di antara daerah di Indonesia. Besarnya mencapai 43%.
Berkenalan dengan uang sejak anak-anak menjadikan mereka rawan meninggalkan bangku pendidikan. Inilah yang dialami Dedi. Sudah sejak sekolah dasar, Dedi bekerja mencari timah. Umur berapa, Ded? 18. Setiap hari ngelimbang di sini? Setiap hari. Nggak sekolah tapi? Enggak. Emang udah nggak? Terakhir? Kelas berapa terakhir sekolah? 3 SD. Terakhir SD. Kenapa nggak dilanjutin sekolahnya? Enggak, Udah males. Terus setelah putus sekolah itu ngapain? Langsung kerja? Kerja DI tadi. Tidak hanya di darat, tambang timah juga sudah mulai bergeser ke laut. Biasanya para penambang menggunakan kapal isap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, jumlah kapal isap yang beroperasi di Laut Bangka mencapai lebih dari 6.200 unit. Keberadaan kapal isap di Tengarai membawa dampak buruk bagi ekosistem di laut. Nelayan tradisional adalah yang paling merasakan dampaknya. Kali ini saya mengikuti salah satu nelayan tradisional Bangka. Sukirman tengah bersiap untuk melaut. Inilah perahu andalan Sukirman mencari ikan di laut. Mesin perahu kecil ini mulai dinyalakan. Kami beranjak ke tengah lautan. Ombak yang cukup tinggi membuat kami terombang-ambing di atas air. Namun Sukirman sudah terbiasa mengarungi laut, bahkan dengan ombak yang lebih ganas. Di tengah laut kami bertemu nelayan lain yang juga tengah menebar jaring. Tak menunggu waktu lama, Sukirman pun segera menebar jaring miliknya. Perahu yang bergerak ke kiri dan ke kanan cukup membuat saya pusing. Sementara Sukirman masih menurunkan jaring sepanjang 100 meter miliknya. Kini kami harus menunggu selama 1 jam. Berharap ikan dan udang tersangkut jaring kami. Saatnya mengangkat jaring. Udang adalah buruan utama Sukirman. Sayang kali ini tak banyak udang yang tersangkut jaring. Hanya beberapa ikan kecil yang berhasil kami tangkap. Tidak putus asa, Sukirman kembali menebar jaring untuk kedua kalinya. Dan kembali jaring ditarik ke atas. Menarik jaring dengan kondisi ombak yang tinggi tentu lebih sulit dan berat. Sukirman harus mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa. Setiap tarikan pun seolah diiring tanya. Apakah jaring yang muncul dari permukaan laut akan membawa keberuntungan? Namun lagi-lagi tidak ada satupun udang yang terlihat di antara jaring. Jadi jaring pukat yang digunakan ini memang khusus untuk menangkap udang. Bahan netnya itu beda dari yang biasa digunakan untuk menangkap ikan yang biasanya pakai nilon, ini dia bahannya dari benang. Cuman kayak hari ini kita lagi kurang beruntung karena ini udah lebih dari setengah jaring ditarik, belum ada satupun udang yang kelihatan. Padahal tadi sebelumnya lumayan ya, hampir setengah kilo. Ini kayak mungkin karena pengaruh ombaknya juga ya Pak ya. Jadi sampai sekarang masih kosong netnya. Ombak yang semakin kencang sepertinya tidak memungkinkan kami bergeser ke titik perburuan yang lain. Kami pun memutuskan untuk pulang. Dalam 1 hari biasanya Sukirman bisa memperoleh 5 kilogram udang. Di pasar, harga udang tangkapan Sukirman bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Artinya dalam sehari, Sukirman bisa mendapatkan uang sekitar Rp300.000. Jumlah yang cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun masa-masa panen udang sepertinya sudah berlalu. Hasil melaut hari ini membuktikan bahwa para nelayan memang sudah tidak bisa lagi berharap banyak pada hasil laut. Namun Sukirman tidak ingin menyalahkan keberadaan kapal isap timah yang banyak tersebar di Laut Bangka. Tapi kalau misalnya dari hasil lautnya sendiri berkurang nggak Pak? Kalau hasil lautnya itulah tadi ya. Ya kalau di menurut juga kurang gitu ya. Tapi kita mau bilang apa? Sama-sama nyari makan. Jadi tidak bisa lah nyebut ini gara-gara TI ini. Terus jadi tidak bisa bilang gitu lah. Yang penting itulah tadi, pokoknya jangan sama-sama ganggu lah gitu lah. Kalau berkurang jelas berkurang. Sukirman tak bisa berbuat banyak memang. Dirinya hanya bisa menerima nasib dan berharap masih ada kepedulian pemerintah mengatasi kondisi laut di Bangka
yang semakin memprihatinkan. Selain kekayaan mineral, Pulau Bangka juga kaya akan rempah-rempah. Lada adalah salah satunya. Pulau Bangka bahkan merupakan penghasil lada terbesar di Indonesia. Saat ini adalah musim panen lada. Saatnya para pemilik kebun memetik hasil yang sudah mereka tunggu berbulan-bulan lamanya. Lada yang sudah matang terlihat dari warnanya yang merah atau kekuningan. Saya bersama Zulaila dan anaknya mulai memenuhi baskom dengan lada. Ada sekitar 1.000 pohon lada di kebun milik Zulaila. Kami pun harus berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Kita petik lagi ya, Mbak? Ayo, di mana, Bu? Tuh di depan. Oke. Ya, jadi sebenarnya memanen lada itu prosesnya cukup mudah karena tinggal dipetik. Tapi yang bikin capek itu justru ngangkut-ngangkutin tangganya buat naik. Karena lokasi buah-buahannya itu cukup tinggi, bisa 2 meter bahkan lebih. Jadi mau nggak mau ya harus pakai tangga ini. Di mana, Bu? Pohonnya? Yang ini? Dari 1.000 pohon, jumlah lada yang dipanen bisa mencapai 1 ton. Selesai dipetik, buah lada harus direndam dalam air. Di dalam kubangan air ini, sudah ada karung lada yang direndam sejak 1 minggu sebelumnya. Buah lada yang sudah lama direndam kemudian dicuci, agar biji lada terlepas dari kulitnya. Biji-biji berwarna coklat inilah yang akan dijemur sebelum nantinya dijual ke pasar. Zulaila biasa menjemur lada di halaman dekat rumah. Biji-biji lada harus disebar secara merata, supaya lada bisa kering dalam waktu yang sama. Di sini aroma lada sangat kuat seakan menusuk indera penciuman. Tak heran, kualitas lada Bangka begitu terkenal hingga ke mancanegara. Kekeringan lada sangat mempengaruhi harga jual lada. 1 kilo lada kering bisa laku hingga Rp180.000. Kalau selain Pangkal Pinang suka diekspor keluar juga? Iya, Kemana aja biasanya? ke luar negeri lah. Berarti nggak cuma di Indonesia aja ini yang dikirimnya ya, Bu ya? Iya. Soalnya sahang yang di Bangka kan sahang yang terbagus. Pedasnya asli. Hasil bumi di Bangka memang sudah menjadi primadona dunia. Sayangnya, keunggulan timah belum sepenuhnya bisa dibanggakan, seperti halnya dengan lada. Timah Bangka masih menyisakan sejumlah problematika yang belum terselesaikan. Data Walhi menyebutkan fenomena tambang rakyat sudah berlangsung sejak awal tahun 2000. Kini ada lebih dari 20.000 area penambangan yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Sebagian di antaranya sudah dalam kondisi rusak atau ditinggalkan. Hitungan kita di 2006 saja itu sudah ada 360.000 penambang rakyat, dan celakanya tambang-tambang rakyat ini itu dikelola atau yang berperan, ya, salah satu yang berperan dalam menikmati hasil dari tambang rakyat adalah kelompok-kelompok swasta, pelaku besar tambang-tambang swasta yang ada di Bangka Belitung, termasuk juga PT Timah. Hasil tambang timah Indonesia 95% ditujukan untuk ekspor, sementara hanya 5% saja digunakan di dalam negeri. Timah adalah barang vital di dunia elektronik. Fungsi salah satunya untuk merangkai berbagai komponen perangkat elektronik. Maka tak heran jika pengimpor timah Indonesia kebanyakan adalah negara-negara besar dengan perkembangan elektronika yang sangat maju, seperti Amerika dan Jepang. Lagi-lagi, kekayaan sumber daya alam justru dinikmati pihak lain, sementara warga harus menelan pil pahit dari dampak penambangan. Tentu perlu ada peran pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan timah di Indonesia. Harapannya, kerusakan lingkungan bisa dicegah, dan keindahan alam Bangka Belitung bisa lestari untuk anak cucu kita nanti.